ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Saya berasal dari SDN 021 Pulau Kecil. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 4 dalam LPTK Universitas Bengkulu. Berikut formulir pendaftaran saya. Mohon doanya agar semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, kelihatannya semuanya sudah hadir. Ketua kelas, sebelum belajar kita pimpin doa dulu. Duduk siap gerak, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan dalam pelajaran hari ini. Amin. Nah, kita berjumpa lagi pada pelajaran ini hari Senin tanggal 14 Desember 2020. di rumah ini sudah sarapan belum nih semua nih? Sudah. Sudah. Kalau sudah itu Bapak mau nanya, Kesha sarapan apa di rumah Kesha? Nasi goreng. Nasi goreng. Rahma? Nasi goreng.
Ija tadi sarapan apa? Tahu. Tahu dengan apa? Kucai itu lauknya nasi, pakai nasi enggak? Iya, Pak. Jadi nasi lauk kucai dengan tahu. Sama apa? Tempe. Tempe lauknya. Makanannya apa? Nasi juga. Iya. Berarti semuanya makan nasi. Siapa yang tahu nasi itu asalnya dari apa tuh? Padi. Iya, padi. Kalau padi biasanya di mana tumbuhnya? Di sawah. Iya. Selain kita siapa lagi? Burung. Burung. Apa siapa lagi? Belalang. Hewan apa lagi? Jangkrik. Hewan jangkrik sama belalang itu makan padi gak tuh? Makan. Apanya? Makan daun. Daunnya, iya. Kalau dia tidak makan padinya. Kalau kita makan padi ada? Iya. Padinya atau sudah jadi nasi? Jadi nasi. Siapa yang mau makan padi? Ada yang mau makan padi di sini? Tidak. Kalau mau makan padi, kita harus latih dulu, ubah dulu ke jadi beras. Nanti berasnya dimasak baru bisa makan nasi. Tidak ada yang mau makan padi ya. Kalau makan padi berarti hewan seperti burung dan berarti kalau tikus dimakan apa? Ular. Ular dimakan apa? Ular. Ya, ular dimakan Ular. seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Masih ingat ada lagunya? Nasi. Kita nyanyi yuk. Makan dimakan jadi rantai makanan. Makan dimakan jadi rantai makanan. Dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ular dimakan ular. Sungguh indah dan hebat rantai makanan itu. Semua saling membutuhkan, saling makan dan makan. Dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ular dimakan ular. Nah, tadi sudah menyanyi kan? Sudah. Makin semangat belajarnya. Semangat. Kalau tadi kamu nyanyi apa tuh? Padi dimakan? Tikus. Tikus dimakan? Ular. Ular dimakan? Elang mati? Dimakan bakteri. Nah, seandainya di ladang itu padinya rusak, siapa yang tahu apa nasib tikus? Kelaparan. Selain tikus siapa lagi yang susah kalau misalnya padi? Petani juga ya. Tikus juga kurang makanan. Kalau misalnya tikusnya banyaknya yang mati, banyaknya pergi, bagaimana nasib si ular? Kelaparan juga. Terus begitu ular pun juga yang jadinya sedikit, akhirnya elang juga seperti itu juga, sampai semuanya. Makanya keseimbangan ekosistem itu harus kita jaga. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, nanti kamu akan bisa menemukan pokok pikiran dan mencari informasi penting dari sebuah bacaan fiksi. Terus kamu juga akan bisa bagaimana menelaah hubungan antar makhluk hidup, yakni hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nanti di dalamnya ada simbiosisnya tuh. Simbiosis mutualisme, komensialisme, sama parasitisme. Terus nanti kamu juga bisa membuat video. Nah, video jaring-jaring makanan. Di sini asik loh. Bagaimana cara membuat video? Pernah nggak buat video? Nah, kalau pernah nanti kita membuat video jaring-jaring makanan. Semangat nggak kalau belajarnya kita buat video nih? Nah, kalau semangat, kita lanjut ya, perhatikan. Nah, di depan ini ada gambar apa aja nih? Kupu-kupu rusa. Putri. Ya. Nah, kalau mutualisme itu dia untung sama untung. Coba cari di gambar itu yang mana saling menguntungkan. Rusa dan burung jalak. Kenapa dibilang saling menguntungkan rusa dengan burung jalaknya? Karena rusa hilang fotonya, sedangkan burung jalak kenyang. Ya. Jadi sama-sama untung.
untung. Selain rusa dan burung jalak, yang mana lagi sering menguntungkan? Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga. Ya, kupu-kupu sama bunga. Kenapa bunga untung? Kenapa kupu-kupu untung? Karena bunga dikenal memakan sari-sari. Ya, kenapa? Karena nanti dia serbuk sarinya itu menempel di kaki si kupu-kupu. Nanti kupu-kupunya terbang. Nah, nanti hinggap ke bunga lain. Hinggap ke bunga lain nanti di situ terjadi penyerbukan. Makanya dia bisa berkembang biak melalui kupu-kupu. Nah, di situ ada juga komensialisme, simbiosis komensialisme. Yang satu untung, satu tidak apa-apa. Kira-kira yang mana tuh di gambar tuh di antara itu? Bunga anggrek. Bunga anggrek sama pohon mangga biasanya tuh yang ditanam sama ibumu di rumah ya. Itu yang mana untung dulu? Pohon anggrek kah? Mangga kah? Bunga anggrek. Ya, pohon anggrek yang untung, pohon mangganya tidak apa-apa. Karena pohon anggrek dia bisa masak sendiri. Dia bisa masak sendiri. Dia punya zat hijau daun atau apa? Klorofil. Ya, klorofil. Nah, nanti dia masak sendiri, cuman numpang hidup. Dia di situ numpang nempel aja si benalu tadi. Nah, tadi ikan tadi kata Kesya, ikan apa tuh? Dan hiu. Ikan hiu sama ikan remora. Nah, siapa yang untung? Ikan remora. Kenapa dia untung? Bisa melindungi diri. Ya, dia melindungi diri karena jadi pemangsa takut ada yang besar, tuh ikan hiu besar. Takut aku pemangsanya jadinya kan? Iya. Kalau hiunya ada tidak pengaruhnya? Tidak. Tidak, makanya disebut komensialisme. Yang paling parah itu kalau manusia tuh, siapa tuh? Nyamuk. Dia makan apa? Darah. Darah. Hingga bisa menyebabkan DPD. Bisa, ya kalau nyamuknya nyamuk di BD. Kalau yang satunya itu gambar apa tuh? Tali putri. Tali putri. Ya, tali putri itu dia makan makanan si inangnya. Nah, simbiosis ini biasa kamu temukan di rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada LKPD. Kamu kerjakan dengan kelompokmu. Sebelum itu Bapak bagi dulu kelompoknya. Kelompok ini nanti membutuhkan kuota. Kuota siapa yang masih ada tuh? Aku tinggal sedikit. Rahma sama Esya. Kebanyakan dipakai ya yang dari menteri itu. Aku nggak dapat dari menteri, Pak. Kenapa nomor baru tuh? Kamu ganti nomor pun itu lah tuh. Ya, jadi nanti Rahma. Nah, Rahma nanti ke belakang situ ya. Ke belakang. Yang ini bertiga. Berempat lah ya. Yang bertiga itu siapa nih? Radit ke sini. Tukaran sama si Rahma. Jadi sana bertiga. Ambil posisinya dulu. Nih nanti karena berdekatan pakai dulu. Nah, sudah dibuat kelompoknya. Sekarang kamu perhatikan itu di situ ada cerita apa? Non-fiksi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Coba Elisa baca yang lantang supaya kawannya dengar. Paragraf 1. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup tidak dapat membuat makanan sendiri, seperti mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen dinamakan herbivor. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan.
Sekarang coba hitung ada berapa tuh di dalam paragraf 1 kalimatnya. 1, 2, 11, Pak. Berapa? 11. Ya, ada 11. Tadi sudah kamu baca ulang-ulang supaya dapat menemukan ide pokoknya. Kira-kira apa ide pokoknya itu? Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Nah, itu kalimat utamanya ya. Di mana letaknya itu Rahma? Kalimat utamanya itu Rahma? Di bagian atas. Bagian ya atasnya. Atau paling pertama. Kalau itu namanya paragraf apa tuh biasanya? Deduktif. Iya. Nah, coba kamu cari informasi penting yang ada di dalam paragraf 1. Apa aja? Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Ya. Terus apa lagi informasi pentingnya di sana? Tumbuhan berhijau dapat mampu membuat makanan sendiri. Ya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Apa lagi Lisa itu? Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Nah, jadi kamu nanti perhatikan baik-baik apa aja informasi pentingnya supaya kamu bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Di sana ada tumbuhan mendapat energi dari matahari. Kenapa dia bisa mendapat energi dari matahari? Karena tumbuhan itu dia masaknya dibantu sama matahari. Macam mana dia masak? Dia menggunakan zat hijau daun yang disebut apa tuh? Klorofil. Ya, klorofil. Kalau selanjutnya informasi pentingnya itu hewan mendapat energi dari tumbuhan. Bagaimana dia mendapat energi dari tumbuhan? Hewan itu seperti jangkrik, belalang, dia makan tumbuhan tuh. Kambing, apa lagi makan tumbuhan tuh? Sapi, kuda. Bagaimana dia mendapatkan energinya? Dengan memakan tumbuhan itu. Hewan lain juga nanti dia makan hewan kambing itu, makan jangkrik itu. Dia jadi dapat energi dari hewan yang dimakannya. Begitu terus menerus. Kalau dia yang membuat sendiri makanan itu macam tumbuhan tadi itu disebut apa di informasi penting yang kamu dapat dari paragraf 1 itu? Disebut apa tumbuhan itu? Barusan tadi kamu sebut. Ya, produsen. Nah, yang makan produsen itu namanya apa? Konsumen. Ya, kalau dia langsung berarti konsumen 1. Kalau yang makan konsumen 1? Ya, karnivora atau konsumen 2. Nanti yang konsumen 2 dimakan konsumen 3. Ya. Begitu seterusnya sampai ada yang mati, nanti terakhir dia dimakan Bakteri pengurai. ya bakteri pengurai. Coba tulis di LKPD yang kamu dapat tadi. Itu yang kamu dapat tadi ditulis. Ya, buka. Diskusikan sama kawannya. Hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi titik Sudah perhatikan ke depan sini semuanya. Yang tak nampak boleh tegak apa di belakang tuh. Nah, di sini Bapak punya diorama waktu pembelajaran sebelumnya ini. Ini ada pohon, ada salju biasanya di sini nih. Ekosistem apa kalau tak kamu ingat? Hewan-hewannya biasanya ada beruang. Kalau kambing tak ada kambing. Ada apa lagi hewannya tuh? Singa. Ya. Ekosistem apa namanya? Yang ada salju, ada pohon cemaranya. Tundra. Ya, tundra. Kalau yang ini, misalnya pernah tidak lihat pohon ini, pohon apa nih?
Kaktus. Di mana adanya nih? Ekosistem apa? Ekosistem apa? Gurun. Ya, gurun padang pasir. Kalau yang banyak pohonnya seperti ini, yang lebat pohon-pohonnya. Ada pohon-pohon macam-macam. Ekosistem apa biasanya nih? Sawah. Hutan apa? Hutan tropis. Kalau yang ekosistem sawah itu tumbuhnya apa, Pija? Padi. Nah, dari ekosistem yang kamu tahu, itu ada yang buatan, ada yang alami. Nah, yang buatan yang disebut tadi sama Pija, ekosistem apa tuh? Sawah. Selain itu, ekosistem apa yang dibuat sama manusia? Sungai dibuat manusia bukan? Tidak. Kebun sawit. Kebun apa lagi? Kebun pinang. Kelapa. Nah, coba sekarang sama kelompokmu tentukan. Kamu mau menentukan ekosistem yang mana yang kamu mau buat videonya? Kebun pinang. Satu kebun pinang, satu sawah. Nah, sekarang coba kamu dengan kelompokmu cari, sebelum kamu cari hewan, nanti cari hewan ya. Nanti setelah kamu cari hewannya, kamu diskusikan, nanti susun gambar-gambarnya menjadi sebuah rantai makanan. Nanti udah semua jadi rantai makanan, baru foto lagi jaring-jaring makanannya. Nanti videokan, terus kamu isi suaranya dengan suara kamu. Bisa kan? Nah, bisa. Ya. Sekarang kamu buat jadwalnya dulu. Itu mau dibuat apa, Elisa? Jadwalnya pertama tuh, Elisa. Melihat informasi Google. Nah, tulis. Mau berapa menit itu, Hani Rahma? Diskusikan sama kawannya. 15 menit, Pak. Kira-kira nanti 10 menit cukup dah edit videonya, kalau itunya aja udah 15 menit. Enggak lah, Pak. 5 menit aja. Tulis. Enggak apa-apa, ngelakuin. Izin cepat. Sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang coba kamu sesuai jadwal. Catat dulu nama-nama hewan yang kamu mau cari. Diskusikan sama kawanmu. Nah, kamu kelompok sawah kan? Ya. Nah, kelompok sawah apa aja tuh hewannya? Coba diskusikan. Pija catat. Yang lain boleh kasih masukannya apa? Hewan apa? Kalau sudah, kamu boleh bagi-bagi sama kelompoknya. Apa yang mau dicari, cari aja di Google-nya kalau sudah. Gambarnya ya, Pak? Iya, gambarnya. Gambarnya udah aku kirim, Pak. Aku belum. Nanti kalau udah selesai kirim lah. Udah. Jadi nanti kita tinggal print aja. Nah, tadi ini gambar yang kamu cari ini. Kalau udah selesai nanti balik kelompoknya yang lain, boleh balik kelompoknya, gunting, baru foto-foto, nanti baru satukan dengan videonya ya. Ini ya sawah nih. Iya, Pak. Lagi 5 menit. Nanti kalau sudah selesai di print, gunting ya. Itu gunting di depan, tinggal ambil aja. Mana, Pak? Guntingnya, Pak? Itu di depan, kalau tak ada ambil di kantor. Itu ketutupan tapi. Nah, ketutupan topi bapak tuh tadi tuh. 5 menit ya, Mbak? Hah? Masih banyak, Radit. Berapa lembar lagi, Radit? Ambil lagi gunting sana. Tanya. Tadi kasih kawan ya supaya digunting tuh. Jangan kita letakkan situ aja. Kalau sudah selesai gunting, susun buat tanda panah. Ibu ada akuarium dia makan burung dia tekan di dapat tunnel. Ya tapi kan gue yang sama deh teman. Burung apa? Bapak kayak gini kan, Pak? Iya. Nah, kalau sudah tuh dipoto. Dipoto. Dalam Mana fotonya? Iya. Udah lah. Itu kan bisa makan pari dah tuh, walang kayak gitu. Anak keket mana? Ini. Oh iya.
kena kepala. Makanya hati-hati. Kayak mami. Capek lah nyusunnya udah. Geletak sampai aku. Kayak mami. Dah, jangan bergurau, nanti tidak siap. Kalau sudah dipoto. Foto 2 kali. Itu kan drama. Ayo nek ngomong biasa libur. Kalau sudah dipoto. Heeh, rut. Nah, sudah masuk. Ngomongnya kayak apa Pak nanti? Ada yang ngomong. Ya, boleh siapa aja dibuat dulu di kertas, jadi tidak bingung. Misalnya ini dimakan ini dimakan ini dimakan ini. Sabuk Rantai makanannya ada berapa tadi rantai makanannya tadi itu? makanannya 3. Ada 3. Nah, nanti kami tulis apa yang pertama rantai makanannya. Ini dimakan apa? Ini Pak, rantai makanannya ada 3. Iya. Iya. Mm-mm. Yang ngomong siapa yang ngomong? Sama-sama boleh. Salah boleh ya? Boleh. Nah, masukkan tadi gambar yang sudah dipoto. Buat kamu di aplikasi apa, Hani? Kepecut. Buka aplikasinya. Gitu yuk. Iya, sabar. Foto dulu. Pak, foto bisa. Ini sudah ada foto tadi. Boleh juga. Kirim lewat WA. WA bisa juga. Pak, yang rantainya dulu apa jaring-jaringnya dulu? Rantai makanannya yang kendian, yang kamu sebutkan dulu, buat dulu di ekosistem. Kemana tuh sawah ya? Ya. Nah, nanti kamu sebutkan ini adalah jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem sawah. Suaranya dulu. Nah, itu ini adalah rantai jaring-jaring makanan di sawah. Isi suaranya. Ini adalah jaring makanan yang ada di sawah. Dianukan ya, Pak? Iya, sama ratakan. Itu gambarnya sama ratakan dengan suaranya. Tarik aja. Nah, terus foto rantai makanannya tadi mana? Masukkan foto rantai makanannya, kamu sebutkan. Ini dimakan ini dimakan apa gitu. Cari makanannya. Sekarang sama-sama bertiga masukkan suaranya. Ini kamu apa ekosistem mana? Kebun pinang. Adalah ekosistem sawah. Jangan ketawa kok, ini betulan lah. Ketawa ya. Ini adalah rantai makanan yang ada di kebun pinang. Tenang ya. Jaring makanan dulu Elisa, baru rantai makanan. Jaring makanannya mana fotonya Hani? Rantai makanan yang Nah, kebalik tuh, kebalik. Rantai makanan nanti kendian. Yang dulu yang jaring-jaring makanan pindahkan ke depan, geser aja ke depan. Tahan, geser. Terus. Ya. Tarik panjang supaya bisa direkam suaranya sesuai dengan gambarnya. yaitu padi dimakan siput, siput dimakan burung keluak, burung keluak dimakan ular. Tapi yang buat video ini tadi. Tapi senang kan? Senang. Nah, kalau senang, kita supaya lebih senang lagi, ini ada lagu rantai makanan. Tapi nadanya lagunya Ampara Pak Pisang. Yang tadi kan naik beca, sekarang Ampara Pak Pisang. Kamu ikuti aja, di sini nanti ada muncul liriknya. Dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya keracunan, elangnya mati dimakan cacing tanah. Rumput dimakan ayam, ayam dimakan ular, ularnya keselak, ularnya mati dimakan bakteri. Tambah ke sini. Itu namanya rantai makanan. Mari kita lagi bernyanyi bersama. Nah, sekarang udah semangat kan belajarnya? Semangat. Nah, kita lanjut. Pak mau lihat bagaimana hasilnya. Bapak mau cek dulu. Tadi kelompok Pinang, coba Bapak lihat cek.
Mana videonya yang dibuat? Mana dia? Makanan ekosistem di kebun pinangkis dimakan kepik dimakan anggrek, pinang dimakan ulat, ulat dimakan burung, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak. Nah ya, bolehlah. Bapak mau tengok dulu, punya kelompok sawah. Sawah ini adalah jaring-jaring makanan yang ada di sawah. Ini adalah rantai makanan yang ada di ekosistem, yaitu padi dimakan siput, Ya, boleh. dimakan burung ruak. Nah, perhatikan semuanya. Yang akan tampil sekarang kelompok 1 dulu ya. Kita tampilkan bagaimana hasil video yang dibuatnya. Kepada kelompok 1, kita persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya videonya. Maju. Tepuk tangannya, kasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sawah yaitu Hiza, Cici, Kesha, Radit akan mempersembahkan video kami. Ini adalah jaring-jaring yang ada di sawah. Ini adalah rantai makanan yang ada di ekosistem, yaitu padi dimakan siput, siput dimakan burung ruak, burung ruak dimakan ulat. Ini adalah rantai makanan yang kedua, yaitu padi dimakan capung, capung dimakan burung, burung dimakan ulat. Ini adalah rantai makanan yang ketiga, yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan bebek. Nah, bagaimana videonya? Bagus tidak? Bagus! Berarti berhasil tidak? Berhasil! Berhasil, kalau berhasil bilang alhamdulillah. Nah, semangat ya. Kelompok 1 atau kelompok sawah sekarang sudah bisa membuat video dengan baik. Sekarang giliran kelompok kebun pinang lagi. Kelompok sawah boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pinang, yaitu Hani, Elisa, dan Rahma. Dan ini video kami. Ini adalah jaring-jaring makanan ekosistem di kebun pinangkis dimakan kepik, kepik dimakan anggrek, dimakan ulat, ulat dimakan burung, dimakan belalang, belalang dimakan. Walaupun itu tadi agak putus-putus ya, mungkin karena di fokus atau laptopnya yang bermasalah. Tadi kalau sudah Bapak cek, sudah bagus. Tepuk tangannya untuk kelompok Pinang. Ya, boleh duduk. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa yang kamu pelajari? Coba, tunjukkan. Ekosistem sawah. Kebun pinang. Kebun pinang. Nah, ini kebun pinang, Jaring-jaring makanan. ini kebun pinang, ini sawah. Tapi coba kamu ingat-ingat persamaannya apa? Kamu membuat apa tadi? Video. Sama-sama buat video, terus membuat rantai makanan. Apa lagi? Jaring makanan. Ya, buat jaring-jaring makanan. Apa lagi? Mengetahui tentang ekosistem alam. Mengetahui produsen dan konsumen. Ya, terus yang pertama kali tadi yang membaca apa yang kamu temukan? Nah, terus mencari informasi. Nah, jadi pelajaran kita hari ini kamu menemukan pokok pikiran, terus menemukan
selanjutnya membuat Video. video. Nah, di sini ada Bapak evaluasi. Kamu kerjakan ya. Nah, perhatikan di depan ada soal evaluasi ini ya. Ya, Pak. Nah, ini Bapak kelupaan ngeprintnya. Sekarang kamu kerjakan aja di kertas ini. Lihat di depan, jawab. Ini. Buat nama, jangan lupa. Nah, soal nomor 1, kira-kira yang mana nih? Paragraf berikut yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf adalah A. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Nah, B. Kupu-kupu menarik hewan serangga. Termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ yang sama dengan serangga lain. Salah satu organ gerak istimewa dari kupu-kupu adalah sayap. Sayap kupu-kupu berwarna-warni. C. Beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah apa tuh? Kupu-kupu, kakak, nyamuk, dan capung. Perbedaan perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. D. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer. Hal itu bertujuan untuk mencari dengan yang hangat, daerah yang hangat saat musim dingin tiba. Kupu-kupu akan menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Nah, kira-kira dari 4 ini yang mana kalimat utamanya di akhir paragraf atau pokok pikiran induktif? Kan jawab A, B, C, atau D. Nis. Sudah? Lanjut nomor 6. Perhatikan rantai makanan berikut. Nah, itu nampak ya tuh. Gelanggang hijau. Apa lagi? Janin, Lele. ulat elang. Lele dan elang Berperan. sebagai Konsumen 1 dan konsumen 4, konsumen 2 dan konsumen 4, konsumen 2 dan konsumen 5, yang D-nya konsumen 3 dan konsumen 5. Pilih. Sudah semua? Kalau sudah kumpulkan. Ini Bapak. Nah, untuk tindak lanjut di rumah bersama orang tuamu, temukan dan tentukan seekor hewan yang paling kamu sukai. Nah, hewan apa yang kamu suka? Boleh kucing, boleh ayam, boleh bebek, terserah lah. Nah, nanti kamu cari gambar tentang itu, hewan yang kamu sayangi itu. Kira-kira kalau kamu buat dia jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem, dia letaknya di mana? Misalnya kamu sukanya kelinci. Nah, misalnya kelinci itu kan dimakan anjing biasanya kan? Atau kelincinya memakan rumput. Berarti kelincinya ada di konsumen 1. Dia makan rumput, kelincinya dimakan anjing. Ya. Boleh juga nanti rumput lagi dimakan belalang. Nah, gitu buat jaring-jaring makanannya. Bisa kan? bisa. Hari ini telah selesai pelajaran kita. Sebelum pulang mari kita tutup dengan doa. Ketua kelas tutup dulu dengan doa. Duduk siap gerak, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Salam. Salam. Cuci tangan ya, jangan lupa tuh di luar cuci tangannya ya. Ya. I want something just like